Siti Sofiana Harusun dengan NIM 23212263, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu kitab hadis yang paling terkenal dan dihormati di dunia Islam, yaitu Sahih Al-Bukhari. Tapi nggak cuma itu, kita juga bakal bahas syarah atau penjelasan dari isi kitabnya. Selanjutnya, jangan lupa saksikan video selanjutnya. Thank you. Yang pertama ada nama dan nasab keturunan. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ahli hadis. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar Al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Palestina. Asqalani atau Asqalan mempunyai pengertian khusus. Menurut Yaqut, dari sudut bahasa, Asqalani berarti bagian tertinggi bagian kepala. Selain itu, Asqalani juga merupakan nama suatu kawasan tinggi yang terletak di tepi pantai antara Gaza dan Bait Librin. Kawasan ini pada saat itu terletak di bagian tertinggi Syam dan Syria, tetapi sekarang ini berada di wilayah Palestina. Ini menunjukkan bahwa keturunan Ibnu Hajar berasal dari Asqalan di Palestina. Ayahnya adalah seorang ahli fikih, bahasa Arab, qiraat, dan sastra. Selain itu, ayahnya juga seorang yang cerdas, terhormat, dan disegani. Beliau pernah menjabat sebagai qadhi, suka menulis, dan profesi dalam hal mengajar dan berfatwa. Beliau seorang ulama besar bermazhab Syafi'i, digelar dengan ketua para qadhi. Syekhul Islam Hafiz Al-Mutlaq, seorang hafiz secara mutlak, Amirul Mukminin dalam bidang hadis, dan dijuluki Syihabuddin dengan nama panggilan adalah Abu Al-Fadl. Beliau juga dikenal nama Abu Hasan Ali dan terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin. Guru beliau Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq. Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran Sungai Nil di Mesir kuno. Tempatnya tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas, dekat Masjid Al-Jadid. Dan wafatnya pada malam tanggal 8 Zulhijjah 852 Hijriah atau bisa disebut 2 Februari 1449 Masehi setelah sholat Isya dalam usia 79 tahun. Beliau dimakamkan di Kairo dan diperkirakan 50.000 orang yang menghadiri pemakamannya, termaksud Sultan dan Khalifah Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dikenal sebagai Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki lebih dari 639 guru yang berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa di antaranya ilmu qiraat, ilmu fikih, bidang ilmu sastra Arab, bidang hadis, dan ilmunya. Selanjutnya, identifikasi kitab syarah Bukhari. Salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan kitab hadis adalah munculnya syarah kitab hadis. Kitab syarah dipandang penting mengingat semakin melemahnya kemampuan umat muslim dalam memahami bahasa Arab dan khususnya makna kandungan hadis. Di antara kitab syarah hadis yang terpenting adalah kitab Fatwa Al-Barri Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam menulis kitab tersebut, Ibnu Hajar mengikuti sistematika penulisan yang ada pada kitab Sahih Al-Bukhari. Sementara itu, dalam memahami hadis, ia hanya membuat hadis-hadis dari jalur sanad lain, Al-Quran, serta pandangan ulama mengenai istinbat hukumnya. Metode yang ia gunakan dalam kitab syarahnya adalah metode muqaran. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis, normatif, dan historis. Jenis kitabnya yaitu Syarah Fathul Bari. Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari adalah karya besar disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini berisi penjelasan detail mengenai hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, mencakup aspek bahasa, sanad, jalur periwayatan, matan, isi hadis, serta berbagai aspek terkait lainnya. Ibnu Hajar menghabiskan waktu 25 tahun untuk menyelesaikan kitab ini. Beberapa poin penting terkait kitab Fathul Bari. Yang pertama, ada judulnya yaitu Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari. Penyusunnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri. Tujuannya itu menjelaskan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari secara komprehensif.
metode penjelasan mengikuti sistematika Sahih Bukhari, mulai dari bab, judul bab, hingga hadis-hadis di dalamnya. Ini kan penjelasannya detail mengenai makna kata, sanad, dan berbagai aspek terkait hadis. Waktu penyelesaiannya itu 25 tahun. Isi kitab dan sistematika penulisan. Kitab ini menguraikan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, menjelaskan makna, konteks, dan berbagai aspek terkait hadis tersebut, termaksud aspek bahasa, hukum, dan perbedaan pendapat ulama. Isi kitab Syarah Bukhari yang pertama ada penjelasan hadis. Kitab ini memberikan penjelasan detail mengenai setiap hadis dalam Sahih Bukhari. Yang kedua, pembahasan masalah fikih. Selain menjelaskan hadis, kitab ini juga membahas masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan hadis. Hal ini membantu membaca memahami bagaimana hadis dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, perbandingan pendapat ulama. Kitab Syarah Bukhari seringkali memaparkan berbagai pendapat ulama mengenai suatu masalah, termaksud perbedaan pendapat dan alasan di balik perbedaan tersebut. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih luas bagi pembaca. Sistematika penulisan Syarah Sahih Bukhari. Seperti Fathul Bari, mengikuti urutan kitab dan bab dalam Sahih Bukhari dimulai dari kitab Badhul Wahyi hingga kitab Tauhid. Sejarah tersebut menjelaskan makna, judul kitab, nomor bab, dan hadis yang ada di dalamnya, termaksud penjelasan tentang sanad, matan, dan kata-kata sulit. Berikut sistematika penulisan Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang pertama ada penjelasan judul kitab dan bab. Syarah dimulai dengan menjelaskan makna dan tujuan dari judul kitab serta bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Yang kedua, nomor bab dan hadis. Setelah penjelasan judul, syarah akan menyebutkan nomor bab dan hadis yang sesuai dengan urutan dalam Sahih Bukhari. Ketiga, penjelasan hadis. Yang pertama ada sanad, penjelasan mengenai perawi hadis, terutama yang memiliki sanad yang tidak jelas, mustarak atau keasliannya itu diperdebatkan. Selanjutnya matan, penjelasan tentang makna atau kandungan hadis, termaksud kata-kata sulit, istilah bahasa, dan aspek balaghah. Yang terakhir menyebutkan nomor hadis lain yang memiliki teks serupa meskipun dalam bab yang berbeda. Yang keempat ada penjelasan tambahan. Nah, dalam kitab syarah juga bisa mencakup penjelasan mengenai faedah matan dan sanad serta ziyadah atau tambahan yang mungkin ada pada hadis. Contohnya penerapan dalam mensyarahkan sebuah hadis, syarah akan menjelaskan arti dari kata-kata sulit dalam hadis tersebut, menjelaskan kaitan hadis dengan bab dan kitabnya. Jika belum jelas, jelaskan sanad hadis terutama jika ada perawi yang perlu dijelaskan, menjelaskan makna hadis secara keseluruhan. Dengan sistematika ini, Syarah Sahih Bukhari bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis-hadis yang ada di dalamnya serta mengaitkannya dengan berbagai aspek keilmuan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.